Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Uti Rusmawati dari SMP Negeri 1 Ngurah. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti lomba pembuatan media pembelajaran yang bertema kependudukan. Di sini, saya mengambil tema khusus yaitu generasi berencana yang akan saya integrasikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bab pidato. Media pembelajaran yang saya gunakan berupa media digital. Di sini, saya memanfaatkan website SMP Negeri 1 Ngurah untuk membuat media tersebut yang saya beri nama Rubel, Ruang Belajar SMP Negeri 1 Ngurah. Rubel ini bisa diakses di HP, tablet maupun laptop. Ada berbagai macam fitur yang bisa dimanfaatkan, di antaranya pembelajaran online, materi online, tugas online, dan diskusi online. Untuk bisa mengakses ini, kalian perlu daftar dulu ya. Daripada penasaran, silahkan akses di rubel.smpn1ngurah.sch.id. Tema materi yang saya pilih adalah pidato. Pada materi ini, saya mengintegrasikan materi pidato dengan materi kependudukan, generasi berencana. Pemahaman siswa tentang generasi berencana dimulai dari materi isi hatiku, di mana siswa saya ajak untuk berpikir dasar tentang mereka di masa yang akan datang. Pertanyaan pemantik ini membuat siswa berpikir tentang mereka nantinya. Selanjutnya ada materi dan soal-soal yang dapat mereka kerjakan di mana saja dan kapan saja. Untuk tampilan materi kurang lebih seperti ini. Saya membuat materi menjadi lebih menarik agar siswa tertarik untuk mengetahui secara mendalam apa itu pidato yang sudah terintegrasi dengan materi kependudukan generasi berencana. Di sini juga ada materi menulis tanggapan. Pada sub ini, saya menyematkan video yang dapat siswa beri tanggapan tentang fenomena kependudukan. Fenomena ini nantinya akan membuat siswa menjadi lebih kritis dan menjadi paham mengapa siswa perlu menjadi remaja yang berpikir ke masa depan. Siswa bisa memberikan tanggapan secara mendetail. Pada akhir materi, saya akan meminta siswa untuk menulis pidato dengan tema generasi berencana. Setelah itu, siswa akan membuat video berpidato. Video tersebut akan mereka upload di YouTube, kemudian link akan dikirim di Rubel, Ruang Belajar SMP Negeri 1 Ngurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru
kita untuk bergabung dengan komunitas yang positif agar kehidupan dan pemikiran kita juga positif. Teman-teman sekalian, generasi berencana adalah program yang dikembangkan oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mempersiapkan para pemuda dan remaja merencanakan kehidupan berkeluarga. Tujuannya agar mereka memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku positif yang untuk menghadapi berbagai aspek dunia seperti pendidikan, karir, pernikahan yang mempertimbangkan tentang kesehatan dan siklus reproduksi. Program ini sangat pas untuk para remaja dalam menjauhi hal-hal negatif seperti pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsu guna membentuk generasi yang memiliki pikiran terbuka dan berkualitas guna berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lalu, mengapa kita perlu sadar dan kelak membentuk pelajar kecil yang sehat dan bahagia? 1. Pendidikan dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan adanya keluarga berencana, orang tua akan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih maksimal. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pendidikan yang terbaik, bukan sekedar wajib belajar, tetapi pendidikan informal yang membentuk karakter generasi. Selain itu, mereka juga dapat memberikan atau memfasilitasi minat dan bakat, sehingga generasi yang tercipta akan memiliki pribadi yang unggul dan berdaya saing. Keluarga kecil artinya setiap anak memiliki porsi penuh perhatian, bukan hanya dari segi emosional atau finansial, tetapi dari segi kasih sayang dan bimbingan moral. Yang kedua, yaitu kesejahteraan, keseimbangan ekonomi hidup. Secara realistis, jumlah anggota keluarga berbanding lurus dengan beban ekonomi. Dengan adanya keluarga berencana, kita akan membantu orang tua menciptakan stabilitas ekonomi. Uang yang ada juga akan dialokasikan untuk misi yang lebih baik, rekreasi keluarga, dan tabungan masa depan. Ini bukan tentang membatasi rezeki, tetapi ini tentang mengolah rezeki secara bijaksana. Selain itu, stabilitas ekonomi akan mengurangi stres, memberikan ketenangan, dan menumbuhkan kebahagiaan. Yang ketiga, yaitu ada kontribusi positif bagi negara dan lingkungan. Bayangkan setiap keluarga sadar akan hal ini. Laju pertumbuhan penduduk yang teratur akan memberikan kemudahan pada pemerintah dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan lapangan pekerjaan. Kita tidak akan melihat di mana-mana lagi orang mengantre panjang, kesulitan mencari tempat tinggal, dan juga polusi yang tak terkendali. Kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Selain itu, peran AI sangat besar di kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak dapat memanfaatkan peluang yang baik, maka kita akan tergantikan oleh robot. Teman-teman sekalian, masa depan kita adalah milik kita. Jangan biarkan nasib menentukan arah hidup kita, tetapi biarkanlah perencanaan yang matang menjadi kompas yang mulailah dari diri sendiri. Pahami tentang kesehatan reproduksi dan tingkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan juga perilaku positif, serta siapkan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Menjadi generasi berencana adalah menjadi generasi yang berani, bermanfaat, dan berdaya. Jadilah agen perubahan yang membuat Indonesia menjadi masa depan yang lebih baik. Akhir kata, izinkan saya bertanya, mau jadi apa kita 10 tahun dari sekarang? Apakah jadi penonton atau jadi pelaku perubahan? Pilihan ada di tangan masing-masing.